Selamat datang di podcast Jason Armus. Halo Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus dan juga di podcast Jason Armus. Nah, hari ini gue pengen menyampaikan satu topik yang mungkin kalian akan tertarik di sini, yaitu bagaimana cara mulai investasi saham ala gue. Oke, kira-kira seperti apa sih? Oke, jadi gini loh, gue ini memberitahu cara yang sangat simple banget karena di luar sana caranya sebenarnya tuh complicated banget dan panjang ya teman-teman karena untuk memilih saham yang bagus tuh banyak prosesnya. Nah, tetapi hari ini gue akan kasih tahu kalian cara simpelnya. Kalau kalian rasa ini oke diikutin, silahkan. Kalau misalkan kalian merasa ini tidak oke untuk diikutin, nggak apa-apa, nggak usah. Oke, jadi cara gue itu sangat simpel. Di step yang pertama kali yang gue lihat adalah kinerja historical atau apa ya, kinerja masa lalu. Jadi kan kalian lihat biasanya di situ ada grafik tuh. Ya kan kalau misalkan kalian buka aplikasi Stockbit, gue nggak tahu sih kalau aplikasi lain seperti apa. Lo bisa lihat grafik nih, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lo bisa lihat nih, secara historical seperti apa. Kalau misalkan lu mau invest sekitar 5 tahun, ya udah lo klik 5 tahun. Kira-kira dalam 5 tahun progresnya seperti apa? Kalau seandainya progresnya itu bagus teman-teman, ya kan? Secara historical dia cenderung naik, walaupun dia ada penurunan, nggak apa-apa. Itu bisa menjadi salah satu aspek kalian dalam memilih investasi itu. Tetapi itu belum semua teman-teman. Itu dari satu aspek dulu ya. Lalu yang kedua, aspek penting lain itu dari segi apa ya, teman-teman? Yaitu kalian harus mengecek juga perusahaan ini perusahaan apa. Ya, misalkan kalian mau di sektor BCA, ya kan? BCA, oh perbankan nih, terkenal nih BCA. Oh ya udah gitu. Jadi kalian udah jelas nih, ini perusahaan apa gitu loh. Kalian harus tahu. Oke. Itu di step yang kedua. Di step yang ketiga, teman-teman, lu harus lihat nih, ada pemberitaan jeleknya nih di apa namanya di Google. Lo cari tuh di situ. Oh, nggak ada pemberitaan jelek nih, misalkan gitu ya. Kalau emang nggak ada pemberitaan jelek, udah bagus, baru langsung ke yang keempat. Yang keempat adalah yang terakhir. Yaitu, apa ya? Yaitu kalian melihat, kira-kira di kedepan hari perusahaan ini seperti apa? Gimana cara cari tahunya? Misalkan, 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, kira-kira Indonesia ini bakal kayak gimana sih ke depannya? Bakal seperti apa sih? Oke, itu satu. Kedua, kalian harus melihat, kalau kalian sebagai pemerintah, kira-kira ke depan hari industri yang bakal ditekankan tuh seperti apa sih? Yang bakal difokusin seperti apa sih? Terus yang ketiga, kalian harus lihat, kira-kira ada efek dari suku bunga apa enggak sih? Suku bunga naik, suku bunga turun. Kalau misalkan kalian di sektor perbankan, itu akan ngaruh. Nah, kalau misalkan kalian invest di tempat lain, belum tentu. Tetapi itu aspek yang mesti kalian lihat. Nah, misalkan kayak gini nih. Oh, tahun depan ini masih ada pandemi nih. Nah, kalau misalkan masih ada pandemi, berarti saham-saham yang kayak apa namanya? Semacam kayak Kimia Farma dan lain sebagainya ini masih cukup bagus nih. Karena kan orang masih ke toko obat karena mereka juga ada rasa takut kalau misalkan apa namanya? Ada apa-apa sama mereka, mereka beli antibody. Jadi, lo harus bisa baca ke depan hari itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi itu merupakan 4 step yang mesti kalian lewatin. Kalau misalkan kalian udah ngelakuin 4 step ini, ya kalian bisa memilih investasi yang baik gitu loh. Secara oke lah gitu. Mau dibilang bagus banget, ya enggak. Tapi oke lah gitu loh. Seperti itu sih teman-teman. Oke semuanya, kalau kalian rasa apa yang gue sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat investor pemula juga, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue untuk kalian yang nonton di video gue. Tapi kalau kalian yang dengar di podcast, kalian bisa share ke teman kalian. Sampai jumpa di audio podcast selanjutnya. Terima kasih.